Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tafsir Al-Wajiz karya Al-Ustaz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is akhasna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janji kalian, kami angkatkan bukit di atas kalian. Khudhu ma, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian berupa petunjuk Allah biquwwatin, dengan kuat. Ingatlah isinya, la'allakum, semoga kalian tattaqun, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang berhati-hati supaya tidak melanggar hukum Allah Ta'ala. Tafsirnya, wazkuru ya bani Israila hina akhazna alaikumul ahdal muakkada bil amali bima fit taurati. Ingatlah oleh kalian, wahai bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian. Janji yang diteguhkan dengan melaksanakan isi Taurat. Jadi janji itu Allah dan Bani Israel melalui Rasulullah Musa, melalui Rasulullah yang lain sebelum Nabi Musa, ya, sampai kepada mereka. Dalam ayat ini khusus dengan Nabi Musa, sebab disebut Taurat. Jadi melalui Taurat Allah mengambil janji kepada kalian. Yang diteguhkan janji itu agar kalian memenuhinya, mengamalkannya. Tetapi di tengah jalan kalian ini tidak mematuhi, tidak memenuhi janji itu. Rafa'na fawqakum jabalat turil ladzi naja Musa rabbah alaihi. Kami angkatkan bukit itu di atas kalian, yang di bukit itulah Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah Ta'ala. Munajat, ya, menyampaikan apa yang diperlukan kepada Allah, menyampaikan masalah yang sedang dihadapi kepada Allah disampaikan. Jadi itu munajat. Arti semula munajat itu berbisik-bisik, tapi maksudnya adalah kalau cara kita sesama manusia curhat, sampaikan kepada Allah apa masalah kita, apa yang kita perlukan. Jadi bukan sebatas doa, tapi meluahkan isi hati kepada Allah. Ingat, di bukit itu dulu pernah Musa bermunajat. Bukit itu Allah angkatkan di atas kalian sebagai teguran Allah kepada mereka. Kami bilang kepada kalian, khudhu ma amarnakum bihi fit taurati, ambillah oleh kalian isi Taurat itu, bijiddin wahtinamin, dengan sungguh-sungguh dan serius. Wadrusu ma ja'a fi taurati wa'malu bihi, pelajari isi Taurat, amalkan dia, likai tattaqu adabi, supaya kalian dapat hati-hati tidak mengalami azabi, siksaku, wa tafuzu bi ridai, dan supaya kalian sukses mengambil atau mendapatkan kerelaanku. Sejatinya sederhana saja. Apa yang Allah kata di Al-Quran, bagi kita orang Muslim laksanakan sudah. Apa yang Allah katakan di dalam Taurat, khusus dalam ayat ini terkait dengan Bani Israel, amalkan saja sudah. InsyaAllah kita selamat daripada siksa, bahaya, atau ya bukanlah bahaya ya, siksa, murka Allah Ta'ala. Selamat kita dari murka Allah Ta'ala, insyaAllah.
dan kita mendapatkan ridha Allah. Ayat 64. Tapi itulah, summa tawallaitum min ba'di salika. Ya. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah itu kemudian kalian berpaling. Kalaulah tidak anugerah Allah kepada kalian, kalaulah tidak kasih Allah kepada kalian, pasti kalian termasuk orang-orang yang merugi. Summa a'radtum anil mitsaqil ma'khudhi alaikum. Kemudian kan a'rab, berpaling dari janji yang sudah diambil kepada kalian. Wa taraktumul amala bima umirtum. Kalian abaikan, kalian tidak melaksanakan yang diperintahkan kepada kalian. Padahal min ba'di qabulil mitsaqi wa raf'il jabali fawqa ru'usikum. Setelah kalian menerima janji itu dan terangkatlah bukit itu di atas kalian, yang kalau dilepaskan Allah menimpa kalian, hancur, mati kalian semua. Karena zullatun alaikum, seakan-akan bukit itu menjadi payung sudah. Fala tadarukukum bilutfillah wa rahmatihi bikum. Falaula tadarukukum, kalaulah tidak kalian itu diperbaiki oleh Allah, bilutfillah, sebab kelembutan Allah, wa rahmatihi bikum, dan kasih Allah kepada kalian. Dengan cara bagaimana Allah memperbaiki kalian? Sebab lembut dan kasih Allah itu bi taufiqikum li taubati wa i'laniha, dengan memberi taufik kepada kalian supaya kalian taubat kepada Allah dan menyatakan taubat itu kepada Allah. Kalaulah tidak begitu, lakuntum minal halikin, kalian pasti termasuk orang-orang yang binasa fil azabil alimil muhini, di dalam siksa pedih yang menghinakan. Jadi seluruhnya itu, semuanya itu berada di dalam lembut dan kasih Allah. Ya, kalau Allah mau bisa saja, tapi tidak. Allah masih kasih. Allah beri kalian taufik. Itu adalah bukti lembut kasih Allah. Allah beri kalian taufik. Taufik apa? Taufik untuk bertaubat. Andai tak ada lembut kasih Allah, habis kalian binasa. Dengan Allah lepaskan bukit yang sudah terangkat di atas kalian. Itu ayat 64. Sekarang 65. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sungguh kalian sudah tahunya orang-orang yang mereka itu, kalian kan dah tahu kan? Orang-orang yang di antara kalian ada yang melampau pada hari Sabtu. Kami katakan kepada kalian, kepada mereka yang melampau itu, kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera-kera yang hina. 65. Walaqad alimtum ayyuhal yahudu sya'na abaikum. Kalian Yahudi yang sekarang ini sedang menjadi mitra dakwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang sekarang ini tahunya kalian keadaan nenek moyang kalian dulu. Wahum yahudu ilat, yaitu Yahudi Eliat. Kalau kita nanti lihat di literatur Eliat, ilah itu juga ya. Yahudi ilat. Yang alladzina khalafu amrallah, mereka menyelisih perintah Allah. Tahunya kalian kabar dari nenek moyang kalian, kabar tentang nenek moyang kalian, kabar yang terjadi pada nenek moyang kalian. Kabar itu disampaikan secara turun-temurun kepada kalian. Khalafu amrallah, mereka menyelisih perintah Allah. Fastadus samaka yaumas sabti, mereka tetap mencari ikan pada hari Sabtu, padahal wakana muharraman fihi, itu diharamkan pada syariat mereka, itu diharamkan pada hari Sabtu. Tapi mereka lakukan juga liqasri alal ibadati, oleh karena dengan mencari ikan pada hari Sabtu maka qasar, liqasri alal ibadati, maka tidak lagi perhatian kepada ibadah. Bitasyri'i Musa alaihissalam, itu adalah syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Dengan sebab kalian dilarang mencari ikan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu mesti fokus, pusat kepada ibadah, pusatkan perhatian pada ibadah. Tapi karena mencari ikan juga akibatnya qasar ibadah. Qasar ibadah itu artinya berpaling dari ibadah, ceroboh pada ibadah, tidak lagi kepada ibadah karena mencari ikan hari Sabtu. Muhtalina ala dzalika. Hebatnya mereka, muhtalina, bersiasat. Bersiasat dalam mencari ikan itu. Caranya begini.
biiqamatil ahwadi yaumal jumu'ati. Mereka tak jadikan hari Sabtu, tapi pada hari Jumat mereka membuat tampungan-tampungan, kolam-kolam kecil. Litaqa al asmaku fiha, supaya ikan masuk ke kolam-kolam kecil itu, bi amaliyatil maddil bahri wal jazri, sebagai akibat dari proses pasang surut laut. Jadi kalau pasang dia, ikan pun ikut, pas surut ikan pun tinggal di kolam itu. Kalian buat itu pada hari Jumat. Hari Sabtu kan nggak pergi. Pada hari Ahad kalian ambil itu. Artinya perhatian tidak fokus kepada ibadat pada hari Sabtu, tapi qasrul ibadah. Ceroboh kalian dalam ibadah karena sesungguhnya perhatian kepada mencari ikan juga. Famusikhu, maka mereka diubah qiradatan, menjadi kera. Wasuyiru, jadilah mereka azillah, ahina, saghirina, hina, mub'adina, dijauhkan dari rahmat Allah, matrudina, mereka menjadi tertolak, tercela. Tertolak maksudnya dimarahi Allah. Jadi ingat kalian itu, jangan kalian ulangi lagi. Muhtalina itu bersiasat. Kalau bahasa kita culas, ya, culas. Memang tidak mereka mengambil ikan hari Sabtu, tetapi perhatian mereka tidak fokus pada ibadah. Ini dilarang. Kalian pun jangan buat begitu. Ya, nampaknya kalian menerima dakwah Rasulullah Muhammad SAW, padahal tidak. Jangan seperti itu. Allah sudah tegur kalian, Allah sudah ingatkan kalian melalui Rasulullah Muhammad SAW, dan kalian tahu itu yang terjadi pada nenek moyang kalian. Sekarang ayat yang ke-66. Faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa ma'ithatan lil muttaqin. Kami jadikan peristiwa yang dialami nenek moyang kalian itu nakalan, sebagai peringatan, lima baina yadayha, terhadap siapapun manusia, masyarakat yang ada pada saat itu, wa ma khalfaha, dan yang sesudah mereka, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat lil muttaqin, bagi siapapun yang takut terhadap pelanggaran hukum Allah Ta'ala. Kita baca tafsirnya ayat 66. Fajalna uqubata qaryati ilat, ya. Faja'alna uqubata qaryati ilata fil aqabatil mukhalafati ibaratan mani'atan min irtikabi misliha. Kami jadikan hukuman yang dialami oleh penduduk desa Ilat, kampung Ilat, daerah Ilat, fil aqabatil mukhalafah, dalam tindakan mereka yang menyelisihi itu, sebagai ibratan, sebagai peringatan, mani'atan, yang mestinya bersifat pencegah terhadap irtikabi misliha, melakukan perbuatan salah yang seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada nenek moyang kalian di Ilat itu hendaknya itu dijadikan ibrah mani'ah, pelajaran yang mampu mencegah kita, menghalangi kita, merintangi kita min irtikabi misliha, dari tindakan salah yang sama, lil qural mawjudati amamaha wa fi asriha, terhadap penduduk manusia, masyarakat yang ada pada saat itu, walima ya'ti ba'daha, dan yang sesudahnya, wa tazkiratan, dan menjadi peringatan, nasihat, ajaran lil mu'minina al-atqiya'il ladzina ya'tuna ba'dahum ila yaumil qiyamah, bagi siapapun orang beriman yang atqiya, yang berhati-hati menjalani hidup ini, yang mereka itu ada setelah nenek moyang kalian dulu, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi fungsi daripada peristiwa itu, atau hikmah daripada peristiwa itu, jangan lakukan lagi. Cermat dalam berbuat, hati-hati, karena nanti kalian akan mendapati akibat buruk yang
dialami oleh nenek moyang kalian. Boleh jadi bentuk akibat buruknya lain, tetapi tetap saja buruk. Maka jangan langgar itu. Sekarang ayat 67. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah qalu atattakhizuna huzwa qala a'udzu billahi akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh kalian menyembelih seekor sapi. Qalu, reaksi kaumnya, mereka merespon. Qalu, kata mereka, atattakhizuna huzwa, kau jadikan kami permainan. Kalau bahasa kita, kau main-mainkan kami. Nabi Musa katakan, kalau dia menjawab, a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah, an akuna minal jahilin, bahwa aku termasuk orang yang bodoh. Mempermain-mainkan perintah Allah adalah bodoh. Aku tak mau begitu. Apa tafsirnya? Wazkuru ya Bani Israel, hina qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum bidhibhi baqaratin. Ingatkanlah wahai Bani Israel yang sekarang, Bani Israel yang sekarang maksudnya yang menjadi mitra dakwah Rasulullah. Wahai kalian Bani Israel, ingat kalian ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, itulah nenek moyang kalian dulu, Allah suruh kalian menyembelih sapi. Lima'rifati qatili syakhsin ghaniyin aqimin laysa lahu illa warisun wahidun. Untuk mengenal pasti siapa pembunuh seseorang kaya, yang kaya tadi tak punya anak, dia tak punya ahli waris pula kecuali seorang. Jadi ada seorang Bani Israel kaya raya, tak punya anak, tak punya istri, dia orang sendiri. Nah, dia orang sendiri, tak ada siapa ahli warisnya kecuali satu orang, yaitu wahwa banu akhihi, anak saudaranya. Jadi kemanaan dia, itu ahli waris dia, dan dia mati. Ya setelah terjadi, diketahui qatalahu liyarithahu, ternyata yang membunuhnya adalah kemanaannya itu, niatnya untuk mengambil warisan itu, ya. Summa alqahu, kemudian setelah dibunuhnya pamannya tadi itu, diletakkannya, alqahu itu dicampakkannya, ala babi rajulin al-yahudi, di depan pintu rumah seorang Yahudi juga. Summa asbaha yadda'i alaihim, kemudian pagi harinya dia malah mengklaim bahwa yang membunuh adalah si Yahudi yang punya rumah, padahal dia yang letakkan. Yang meletakkan itu kemanaannya. Kama rawa Ibnu Abi Hatim an Ubaidatis Salmani, sebagaimana diberikan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ubaidah As-Salman. Bagaimana kisah selanjutnya? Faqalu li Musa, lantas mereka katakan kepada Nabi Musa, atazawbina, kau main-mainkan kami, wa taskharu minna, kau sepelekan kami. Untuk pembunuhan peristiwa besar ini kau suruh kami menyembelih sapi. Faqala lahum, Nabi Musa merespon mereka, astaghfiru bila lakuna minas sufahai ahlil jahli. Aku berlindung dengan Allah Ta'ala bahwa aku termasuk daripada sufaha, orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Alladzina yukadzibuna Allah, yang mereka mendustakan Allah Ta'ala. Fa kaifa unsibu ilahi amron lam ya'murhu. Bagaimana aku mengatakan ini perintah Allah padahal dia tidak memerintahkannya? Misal kata begitu. Orang-orang bodoh yang mendustakan Allah Ta'ala, yang bukan perintah Allah dikatakannya perintah Allah, mustahil aku begitu. Astajiru, berlindung aku dengan Allah Ta'ala. Menjadi orang-orang yang bukan perintah Allah, ku katakan perintah Allah kepada kalian. Karena berdusta kepada Allah Ta'ala. Tidak, aku tidak begitu. Yang ku sampaikan ini adalah memang perintah Allah Ta'ala. Setelah mereka yakin bahwa itu perintah Allah, di ayat 68, baiklah. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hi in qala innahu yaqulu inna baqaratul la faridun wala bikr awanum baina zalika faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, baiklah, berdoalah kau kepada Tuhanmu untuk kami. Wah, ngeri struktur bahasa ini ya. Berdoalah kau kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menjelaskan kepada kami
identitas daripada sapi itu? Nabi Musa menjawab begini. Nabi Musa mengatakan, Allah berfirman, sapi itulah faridun, bukan sapi yang sudah berumur, wala bikrun, bukan pula sapi yang masih anak-anak. Awanun baina dzalik, di antara itulah faf'alu ma tu'maru, lakukan yang diperintahkan kepada kalian. Tafsir daripada Ustaz Wahbah atas ayat 68. Qalu is'al rabbaka an yubayyina lana sifata hadhil baqarati. Pintalah olehmu kepada Tuhanmu agar ia menjelaskan kepada kami sifat daripada Baqarah ini, sapi betina ini. Qala, Nabi Musa katakan, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha baqaratun la musinnatun. Itu sapi itu la musinnah, bukan sapi yang sudah berumur. Wala bikrun saghirah, bukan pula yang masih muda. Mutawassitun bainal ithnataini, antara dua itu. Udah, faf'alu, lakukan saja ma tu'maruna li ma'rifatil qatili. Lakukan yang diperintahkan Allah itu supaya tahu siapa yang membunuh. Wala tatasyaddadu, jangan kalian mempersulit diri kalian sendiri. Karena pertanyaan mereka kepada Nabi Musa itu sesungguhnya pertanyaan untuk tidak melakukan perintah itu. Jadi istilahnya mencari-cari alasan supaya tidak melakukan perintah itu. Dan Nabi Musa katakan, tidak usah ditanya-tanya supaya kalian tidak sulit. La tatasyaddadu, jangan kalian memberat-berat menyulit-nyulitkan diri kalian sendiri. Mereka menanyakan begini begitu supaya tidak melakukan. Tapi Nabi Musa tahu makin kalian tanya nanti makin sulit mencari sapinya. La tatasyaddadu. Tetapi di ayat 69. Qalu lana rabbaka yubayyilana ma launuha. Kalau tadi pula umur, sekarang mereka katakan, berdoalah kau wahai Musa kepada Tuhanmu supaya ia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Qala, Nabi Musa mengatakan, innahu, sesungguhnya Allah yaqulu berfirman, innaha, sapi itu baqaratun, adalah seekor sapi safra, kuning, faqih, cerah. Launuha, warnanya itu tasurun nadhirin, membuat orang yang menengoknya menjadi gembira. Senang, enak. Tengok akan jadi susah. Qalu li Musa maratan ukhra, kata Ustaz Wahbah Zuhaili. Mereka berkata kepada Nabi Musa pada kali lain, is'al rabbaka, minta kepada Tuhanmu, yubayyilana ma launuha, agar ia jelaskan apa warnanya. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, innaha baqaratun safra'ul launi, itu sapi yang kuning warnanya. Syaridus safrati, kan susah jadinya. Kuning cerah, tubhijun nadhirina, yang menggembirakan kalau orang menengoknya. Wa tu'jibuhum, yang menakjubkan orang kalau orang menengoknya. Fi husni manzariha wa launiha, karena bagus tampilannya, cerah warnanya. Jadi kalau kita tengok langsung terperangah. Wih, bagusnya luar biasa. Coba mencari itu kan sulit. Jadi mereka tanya lagi, qalu ana rabbaka bil mahya innal baqarata syabalina wa inna insyaallah muhtadun. Kata mereka, cobalah berdoa lagi kau kepada Tuhanmu untuk kami agar ia menjelaskan sapi ini sapi yang jenis macam mana pula. Sudah tadi umur, warna, jenis pula. Sesungguhnya sapi ini tasyabah alaina, samar kami, sapi yang macam mana nih? Mulai terasa berat bagi orang tuh. Itu sesungguhnya kami ini insyaallah, jika Allah inginkanlah muhtadun, mendapat petunjuk. Tengok manisnya mulut tuh. Udah mulai terasa berat, barulah insyaallah. Apa kata kata Ustaz Wahbah Zuhaili terhadap ayat yang ke-70 ini? Qalu li Musa akhiran, akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa, is'al rabbaka yubayyin lana halata hadhil baqarah. Coba tanya, minta kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menjelaskan kepada keadaan sapi ini. Asaimatun amilatun, apakah ini sapi peliharaan biasa atau sapi pekerja? Li'anna jinsal baqarah tasyamal, karena jenis sapi ini samar, kami tak jelas macam mana sapi ini. Likasratul abqari sufril mutawassitati sinni, karena banyak sapi kuning yang umurnya muda belia macam tadi itu. Yang muda, bukan yang masih anak-anak itu. Itu banyak yang begitu itu. Falanadri, kami tak tahu. Ayya baqaratin yuriduha Allah.
Sapi yang bagaimana yang diinginkan Allah? Wa nahnu muhtaduna bi asyita ilal baqaratil matlubati idza akhbartana. Kami akan mendapat petunjuk Allah kalau Allah ingin. Kami dapat itu nanti, sapi yang diminta itu apabila kau kasih tahu kami. Kata mereka begitu. Padahal sudah mulai terasa, sulit mencari sapi ini. Muda tidak, tua tidak, warnanya cerah, kuningnya itu kuning cerah. Dan bukan pula sapi yang sembarangan. Yang ketiga nih pula pertanyaan mereka. Sapi jenis apa? Tengok. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam. Di ayat yang ke-71. Qala innahu yaqulu inna baqaratul la salulun tusirul arda wa la taskil harsa musallamatul la syata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman, sapi itu la zalulun, bukan sapi yang dipakai tusirul arda untuk membajak bumi, atau kalau bahasa kita membajak sawah, bukan. Wala taskil harsa, bukan pula sapi yang untuk mengairi tanaman. Bukan. Sapi mengairi tanaman, maksudnya digalilah sumur, dibuat alat, yang alat itu diputar oleh sapi sehingga airnya jadi naik ke atas. Bukan begitu. Musallamatun, tidak ada cacatnya. La syata fiha, tidak ada belangnya. Bayangkan tuh, kuning mulus. Rasa mungkin dah terlampau berat nih. Qalul ana ji'ta bil haqqi, baru mereka katakan al ana ji'ta bil sekarang baru kau betul, dah sempurna udah ciri-cirinya. Dapat mereka juga fadhabahuha, mereka sembelih. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka tak dapat melakukan itu. Ayat 71. Qala li Musa, mereka katakan kepada Musa, innallaha ta'ala qala lahum Musa, Nabi Musa mengatakan kepada mereka, innallaha ta'ala yaqulu lakum, Allah Ta'ala berfirman kepada kalian. Apa kata Allah Ta'ala? Inna baqaratun ghairu mudallalatin bil amal. Sesungguhnya itu sapi yang bukan digunakan untuk bekerja. Tak pernah dipakai untuk bekerja. Fala tarsul ardo, tak pernah membajak sawah. Tak pernah membajak tanah. Ya. Wala tustakhdamu fi saqi zar'i, tak pernah pula digunakan ia untuk mengairi tanaman. Kadawabin nawadihil ukhral musta'malati ikhrajil miyah minal abar. Seperti hewan-hewan pekerja yang lainnya yang digunakan untuk mengeluarkan air daripada sumur. Bari'atun minal uyubi, tidak ada cacat celahnya. Khalisatu safra'i, kuning murni. La yukhalituha lam'atun aw buq'atun min launin akharat, tidak bercampur dengan warna lain. Istilah kata kalau bahasa kita tidak belang sedikit pun. Rasa berat. Qalu, mereka, al-ana nataqta bil bayani awil wasfis tami. Sekarang baru kau betul, jelas-jelas yang kau katakan Musa, betul-betul. Pas udah sempurna sifatnya ini. Kan capek. Tapi alhamdulillah fawajaduha, mereka dapati sapi itu inda fatan barin bi ummihi, dimiliki seorang pemuda yang taat kepada ibunya. Fasyaraha bi thaman ghalin jiddan, mereka beli harga yang sangat mahal. Wadabahuha, mereka sembelih. Wa ma kadu yaf'alun, hampir saja tak terjadi, tak terwujud, tak terlaksana perintah Allah itu li ghala'i thamaniha, karena mahal harganya. Walau zabahu ayya baqaratin kanat qabla hadil as'ilati ladza'athum, andai mereka sembelih sapi mana saja, mereka tak usah tanya-tanya. Qabla hadil as'ilah, sebelum pertanyaan itu datang, andai kata mereka sembelih ladza'athum, betul sudah, ajza'a, memadai sudah terpenuhi perintah. Tapi walakin syaddadu, mereka yang memberat-berati diri mereka sendiri. Fasyaddadallahu alaihim, akibatnya Allah sebut juga lah sifat-sifat yang beratlah bagi mereka. Jadi kalau kita mau ringan-ringan, kalau kita mau berat-berat, kalau kita mencari celah nanti dapat celah-celah yang sulit. Maka perintah Allah yang mudah-mudah. Perintah Allah mudah belaka. Jangan dibuat berat-berat. Perintah Allah ringan belaka. Yang buat berat ni kita. Kalau kata Allah begini buat, kata Allah jangan begitu, jangan, sudah. Tapi kita yang kadang membuat-buat berat. Akibatnya syaddadallahu alaihim. Jadi beratlah syarat-syarat, sifat-sifat, keterangan-keterangan yang berasal dari Allah itu bagi mereka. Kama rawa Abu Hurairah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Apa pangkal cerita sapi-sapi ini? Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ketika kalian membunuh seseorang, kalian tuduh-tuduhan siapa yang membunuh? Allah keluarkan apa yang kalian sembunyikan itu. Wazkuru hina qatala ba'dukum nafsan. Ingatlah ketika sebahagian kalian membunuh seseorang. Fatakhasamtum, kalian watanaza'tum fiman huwal qatilu. Kalian berdebat. Kalian berselisih pendapat, tanaza'tum. Kalau bahasa kita ni dan sini, kalian bertekak. Siapa yang membunuh? Wallahu muzhiru ma katamtum min amri qatli. Allah menyatakan apa yang kalian sembunyikan terkait pembunuhan ini. Li ikhfa'ih 'alal hakimi. Karena itu tersembunyi bagi hakim. Hakim tak tahu siapa yang membunuh. Allah nyatakan melalui lidah Nabi Musa alaihi salam. Bahagian akhir dari cerita ini ayat yang ke-73. Faqulnat ribuhu bi ba'dihha kadzalika hil mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kami perintahkan pukul mayat itu yang terbunuh itu dengan sebahagian anggota tubuh sapi tadi. Begitulah Allah menghidupkan orang mati. Allah perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Semoga kalian dapat memahami. Ayat 73. Faqulnat ribuhul qatila. Faqulnat ribul qatila bi ahadi a'ta'il baqaratil madbuhah. Kami titahkan pukul oleh kalian korban yang terbunuh itu dengan menggunakan salah satu anggota sapi yang disembelih itu. Fadarabuhu, mereka pukul. Fahya Allah hidupkan. Fa akhbaruhum anil qatil. Mayat yang mati kemudian hidup itu memberitahu kepada mereka siapa yang membunuh itu. Wa hakadha, begitu ya yuhyil amwat, Allah menghidupkan orang mati pada hari kiamat. Kami zihadil ahya, seperti menghidupkan orang yang mati ini mudah bagi Allah. Tak ada sulit-sulitnya. Begitu mudah bagi Allah. Wa yurikum alamatihi dzallata ala kamal qudratihi. Allah perlihatkan kepada kalian tanda-tanda yang menunjukkan sempurna kuasa Tuhan. Likai tudriku qudratallahi, supaya kalian faham betul kuasa Allah Ta'ala itu. Wa tadabbaru fi amril ba'si, dan kalian dapat renungkan persoalan kebangkitan itu. Begitu mudah Allah Ta'ala. Kalian pukul. Jadi berpadu antara syariat dan hakikat. Syariatnya kalian pukul, hakikat Allah hidupkan. Begitu mudah, tak ada yang susah. Begitupun yang mestinya peristiwa itu, semua peristiwa menjadi nakalan, menjadi mau'izatan, semuanya mestinya menjadi nakalan, menjadi mau'izatan untuk memperbaguskan kita. Tapi apa yang terjadi pada Bani Israel, itulah ayat 74 yang insya Allah besok akan kita ceritakan. Summa qasat qulubukum. Hari ini sampai di sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.